Setiap tempat pasti ada penghuninya, baik penghuni nyata maupun penghuni astral. Nah, si penghuni astral ini terkadang ada yang menunjukkan wujudnya, ada pun yang tidak. Tapi biasanya jika di suatu tempat tersebut pernah ada suatu kejadian sehingga makhluk astral itu menciptakan dirinya menjadi pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut, seperti kecelakaan, bunuh diri, dan lain sebagainya. Dan kini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh salah seorang narasumber ketika dia bekerja di sebuah polsek. Dia tidak menyangka kalau tempat kerjanya ini ternyata ada makhluk gentayangannya. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya siapkan kopi, siapkan cemilan supaya saat mendengarkan lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Tahun 2009, saat itu aku baru lulus sekolah SMK. Kebetulan tak lama setelah lulus, aku diterima kerja sebagai tenaga honorer di Polda Jabar. Cukup lama aku di sana, mungkin sekitar 3 tahunan lah. Lalu di awal tahun 2012, aku kena mutasi pindah ke Polsek di daerah Bogor. Mau tidak mau, aku harus mau, karena aku juga butuh uang buat biaya hidupku. Aku masih ingat betul, aku sampai salah naik bis saat itu. Sore itu, aku pergi ke daerah Parung Baru. Seharusnya aku naik dari terminal Lewi Panjang, tapi aku justru naik dari terminal Cileunyi. Jadi aku sampai di Ciawi pada tengah malam. Sesampainya di Ciawi, aku lihat di sana ada sebuah warung kecil namun sudah tutup. Aku jalan ke sana, lalu duduk di kursi yang ada di depan warung tersebut. Aku rogoh ponselku di saku. Lalu aku kabari Kanit Serse Polsek, berharap bisa dijemput oleh anggotanya. Dan syukurnya ada yang mau jemput aku ke Ciawi. Malam itu belum ada yang janggal. Aku masih merasa biasa saja. Tapi suasana malam itu begitu sepi. Entah kenapa, kendaraan jarang sesekali ada yang lewat, membuat malam itu terasa sangat lama. Aku peluk tas rangselku. Aku takut kalau ada orang jahat yang mendekat. Sampai tiba-tiba mataku ini merasa ngantuk. Aku ketiduran seperkian detik. Kalau orang Sunda nyebutnya mungkin nundutan ya. Ketika aku tersadar kembali, di sebelahku persis ada perempuan yang sedang duduk. Dia memakai pakaian sobek berwarna hijau. Rambutnya panjang sampai ke bawah. Sebagian wajahnya tertutup oleh rambut, kecuali mulutnya saja. Dia sedang tersenyum ke arahku sambil berkata, "Bade ka mana gelis tengah wengi kieu?" Tapi sialnya, di akhir kalimatnya itu, dia malah tertawa cekikikan. Aku langsung panik. Aku tutupi wajahku sambil menangis. Badanku ini tiba-tiba terasa kaku dan lututku ini terasa lemas seperti tidak mempunyai tulang. Sebisa mungkin aku membaca doa, tapi rasanya wanita itu masih duduk di tempatnya. Semakin lama aku berdoa, wanita itu justru kencang tertawanya, bahkan sampai cekikikan, seperti menertawakan orang yang sedang ketakutan. Entah berapa lama aku memejamkan mata sambil terus berdoa, tiba-tiba ponselku berbunyi. Dengan sigap tanganku langsung merogoh ponsel di saku. Dan seketika itu, kulihat di samping, wanita itu sudah tidak ada. Aku sampai kebingungan. Kok aneh ya? Malah bunyi ponsel yang berdering, dia malah takut. Tapi aku berdoa, sosok itu tidak pergi-pergi. Setelah aku pastikan tidak ada wanita itu lagi, aku angkat teleponnya. Ternyata salah satu anggota yang mau menjemputku sudah sampai. "Saya tunggu di depan Alfamart ya, di depan terminal ya Neng," katanya. Ya kalau aku tahu di situ ada Alfamart 24 jam, ngapain aku nunggu di sini? Ya sudahlah, aku sedikit kesal saat itu. Tanpa buang waktu, aku berlari sekencang mungkin. Namun sesekali aku menoleh ke belakang untuk memastikan keberadaan perempuan itu. Dan ternyata sosok wanita itu muncul lagi. Dia sedang duduk seperti tadi. Dia melambaikan tangan seperti memberi isyarat selamat tinggal. Melihat itu, ketakutanku langsung muncul kembali. Dengan cepat, aku langsung pacu kakiku sekecam mungkin untuk sampai di tempat penjemputan. Hingga akhirnya, aku sampai di tempat penjemputan. Aku bertemu dengan anggota polsek di sana. Sebut saja namanya Mas Akmal. "Oh gemetaran Neng, kenapa?"
Enggak apa-apa, A. Takut aja kalau ada orang jahat tadi." Setelah berbasa-basi sebentar, kami mulai melanjutkan perjalanan. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku izin sama Mas Akmal untuk tidur sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya, kita sampai di polsek itu kurang lebih pukul 3 pagi. Kesan pertama sesampainya di polsek, ya sama aja. Selalu disapa sama penunggu tak kasat mata. Waktu itu, aku melihat ada sekelebatan sosok perempuan sedang menggendong bayi. Bayinya ini kurang lebih umurnya sekitar 1 tahunan. Dia melesat masuk ke dalam toilet. Mulai deh. Kayaknya tiap hari bakal ketemu sama si mbaknya deh. Batinku kesal seperti itu. Ketika masuk polsek, yang kulihat di sana ada anggota serse. Sebut saja namanya Mas Kabut dan Pak Eko yang bertugas di SPK. Aku berkenalan dengan beliau. Kebetulan sekali, Pak Eko ini aslinya adalah orang Bandung. Jadi setidaknya bisa mengobati rasa kangen ke rumah walaupun baru beberapa jam aku ninggalin rumah. Seperti polsek pada umumnya, ada pagar yang mengelilingi sebagai pagar pembatas. Sedangkan di depan polsek ada masjid. Bangunan polsek ini mempunyai 2 lantai, yang mana di lantai 2 adalah kamar mes. Aku kebetulan dibolehkan sama Mas Kabut untuk menghuni salah satu kamar mes tersebut. Di kamar sebelah kanan dihuni oleh Pak Karno, anggota Intel yang kebetulan kalau malam memang bertugas, kalau siang dia tidur. Sedangkan di sebelah kiri dihuni oleh Pak Hari bagian patroli. Beliau jarang menempati karena sering pulang ke rumah, kecuali kalau piket malam saja. Sekitar pukul 4 lebih, suasana masih sepi. Sedangkan Pak Hari dan Pak Karno belum balik tugas. Aku berjalan menuju kamar mes di lantai 2 ditemani oleh Mas Kabut. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Aku mengucapkan salam sebelum masuk ke kamar. Dan tiba-tiba aku mendengar jelas ada yang menyahuti salamku. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Suara tersebut agak serak. Sedangkan di situ hanya ada aku dan Mas Kabut. Aku kaget lalu melihat ke arah Mas Kabut yang ada di sebelahku. "Selamat datang ya, Neng. Semoga akrab ya." Ucap Mas Kabut yang secara spontan. Loh, aku pun kaget. Kok Mas Kabut bisa tahu kalau ada yang menjawab salamku? Ketika aku tanya, dia buru-buru pamit. Tapi sebelum Mas Kabut bergegas turun, Mas Kabut memberikan peringatan kepadaku. "Neng, saya tinggal ya. Saya masih ada kerjaan. Oh iya, ntar sholat ke masjid aja. Jangan di sini. Masjid di depan polsek itu ya. Satu lagi, Neng. Toilet tadi sudah lihat kan di bawah. Hati-hati. Banyak-banyakin ngaji ya." Di situ aku paham. Jadi para pekerja di sini sudah banyak yang tahu tentang gangguan-gangguan ini. Sebelum tidur, aku sempatkan dulu untuk mengabari keluargaku sambil menunggu azan subuh. Dan tak berapa lama, azan subuh pun telah berkumandang. Waktunya sholat subuh. Ternyata peringatan sholat di masjid itu ada alasannya. Aku benar-benar lupa soal itu. Setelah wudhu, aku langsung menunaikan 2 rakaat sholat subuh di kamar. Baru rakaat pertama, tepat di belakangku ini, aku merasakan seperti ada seseorang yang mengikuti sholatku. Dan sosok itu seperti perempuan. Beberapa kali aku coba lihat dengan ekor mataku. Dan ternyata sosok perempuan itu adalah perempuan yang sempat kulihat di bawah. Perempuan yang menggendong bayi. Di situ perasaanku mulai ketakutan. Namun aku coba fokus dengan sholatku. Dan tahukah kalian, sholat 2 rakaat yang biasanya cepat itu berasa sangat lama. Dan semakin lama, sosok yang berada di belakangku ini malah tertawa cekikikan. Bahkan suara cekikikannya itu seperti kegirangan. Setelah merasakan kengerian itu, akhirnya 2 salam pun aku ucapkan. Aku selesai. Walaupun begitu, aku mengucapkan salam dengan mata tertutup. Aku benar-benar takut saat itu. Aku duduk terus di atas sajadah sampai aku ketiduran. Dan tak lama kemudian, aku mendengar suara ada orang yang menggedor pintu. "Woi, tetangga baru, bangun. Sudah setengah 7 tuh." Itu adalah Pak Karno. Aku buru-buru bangun dan lari ke kamar mandi bawah. Kebetulan di kamar mandi bawah itu ada cermin besar. Jadi ketika aku gosok gigi sambil nunduk, aku merasa di belakangku ini ada sosok wanita yang menggendong bayi itu. Tapi pas aku bangun, sosok itu sudah menghilang. Jadi cepat-cepat aku selesaikan mandiku. Selesai mandi, aku langsung pakai pakaian kerja. Aku langsung keluar cari sarapan.
Tak lupa, aku juga menyapa para anggota yang sudah ada di kantor. Di sana, ada anggota yang nyeletuk gini. Wah, orang Bandung, hebat-hebat ya. Semoga betah ya temanan sama si Nyai. Aku gak begitu ngubrisnya, aku hanya melemparkan senyum. Mari Pak, saya cari sarapan dulu. Sesampainya di warung, ternyata sudah ada salah satu anggota yang sedang sarapan juga. Neng baru ya, yang dari Bandung, tanya anggota polisi tersebut. Iya Pak, nama saya Ani. Oh Ani, semoga betah ya. Ingat, kalau sholat di masjid aja. Dan satu lagi, kamu cuma diisengin, gak akan sesadis kayak anggota lain. Soalnya kamu dijagain sama sosok ibu kamu. Di situ aku sempat terdiam. Oh iya Pak, makasih. Oke saya duluan ya. Makan kamu saya bayarin ya. Alhamdulillah Pak, makasih juga. Si bapak itu kemudian berlalu begitu saja. Tak lama kemudian, setelah selesai makan, aku langsung masuk ke ruangan kerja. Ketika di ruangan, banyak sekali informasi yang diterangkan oleh Mas Kabut tentang pekerjaanku. Setelah dirasa cukup handal, Mas Kabut pun pamit pulang setelah menunjukkan ruang kerjaku. Ternyata, ruangku ini bersebelahan dengan ruangan tahanan. Saat itu, aku lihat ada anak seusiaku yang sedang dikurung. Karena penasaran, ketika jam istirahat, aku memberanikan diri untuk masuk dan bertanya kepada tahanan itu. Aku lihat di papan yang tertulis nama lengkap dan tanggal lahir serta alamatnya. Ternyata dia lebih tua setahun dariku. Kamu kenapa kok ditahan? Tanyaku. Aku nendang anak tetangga sampai giginya copot, kata si tahanan tersebut. Gak lama berbasa-basi, aku masuk lagi ke ruangan kerja. Kebetulan posisi mejaku ini pas banget dekat dengan pintu dan ada rak buku di pinggirnya sebelah kanan. Di ujung mata, aku melihat ada anak bayi sedang jalan. Tapi jalannya ini aneh. Dia jalan ke dinding terus naik ke atas. Sontak kan aku langsung baca doa sebisa mungkin. Dan akhirnya sosok itu pun menghilang. Di situ aku langsung mengeluh di dalam hati. Ini baru sehari, tapi gangguannya sudah seperti ini. Hingga jam kerja pun selesai. Aku langsung mandi kemudian sholat asar. Dan alhamdulillahnya sholatku lancar. Aku tak peduli akan gangguan di belakangku. Akhirnya aku bisa rebahan, walaupun di sini suasananya agak panas. Singkat cerita, azan maghrib pun berkumandang. Aku langsung ke masjid di depan polsek. Setelah sholat, aku ke warung Padang dulu buat makan. Selesai makan, aku kembali rebahan di kamar. Saat itu aku teleponan dengan pacarku. Ketika teleponan, tanpa sadar kulihat jam, dan jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku dengar, di bawah ini ramai orang. Aku pikir saat itu mungkin ada kasus baru. Tapi tak lama kemudian, suasananya mendadak sepi. Seperti tak ada orang satupun. Karena aku masih teleponan, jadi aku tidak begitu menggubrisnya. Tapi seolah-olah mereka itu tidak pernah ada capeknya. Tiba-tiba saat itu aku mendengar ada yang memainkan sandal jepit. Aku tak jamin pendengaranku. Ternyata benar. Suara sandal jepit itu seperti bergerak-gerak, seperti jalan di tempat. Aku mendekat, telingaku ketempelkan ke pintu. Suaranya semakin jelas, bahkan semakin cepat, seperti lari di tempat. Aku pikir ini ulah anggota yang iseng. Aku bilang ke pacarku kalau ada yang iseng. Kebetulan saat itu kita sedang video callan. Aku sengaja mau langsung pergoki dia. Pas aku buka sambil megang HP, di situ sandal masih di posisi lari di tempat, tapi tanpa kaki. Sontak, aku yang melihat itu langsung membanting pintu. Aku lari ke kasur dan tutup pakai selimut. Malam itu aku langsung tak ingat apa-apa lagi. Karena tiba-tiba aku ketiduran, mungkin saking takutnya. Dan akhirnya subuh pun datang. Aku langsung mandi dan sholat. Dan ternyata gangguan tak sampai di situ saja. Di malam berikutnya, sekitar pukul 10 malam, aku mendengar ada orang yang berteriak minta tolong. Suara itu berasal dari bawah. Aku langsung buru-buru turun. Pas aku lihat di ruangan tahanan, si Ilham seorang tahanan, dia sedang menangis kejer di pojokan. Dia seperti ketakutan. Aku hampiri dia. Loh, Mas Ilham kenapa? Kok ketakutan gitu? Bukannya menjawab pertanyaanku, dia malah mau pinjam HP. Katanya mau telepon mamanya. Kak, boleh pinjam HP buat telepon ibu? Ya sudah, karena aku kasihan, aku kasih pinjam saja. Dan si Ilham ini langsung telepon ibunya sambil menangis.
Saat itu, aku berinisiatif untuk mengambilkan air mineral biar si Ilham ini lebih tenang. Lalu setelah tenang, dia cerita kepadaku, "Kak, tadi di kamar mandi tahanan, ada tambang gelantungan gitu, Kak. Terus tambangnya kayak berayun ke kanan dan kiri. Terus ada suara perempuan, Kak. Suaranya seperti ini, Kak. Ilham, sini Ilham, sini." Gitu, Kak. Aku takut, Kak, makanya aku nangis di pojokan. Di sini aku ngobrol sama si Ilham sambil dibatasi oleh sel ya. Terus aku tengok ke arah kamar mandi tahanan. Jadi kamar mandi tahanan ini memang tanpa pintu dan tanpa lampu. Ketika aku lihat, memang di sana ada sosok wanita itu lagi. Dia sedang menggendong bayi sambil tersenyum. Dan bayinya itu memiliki gigi yang runcing dan hitam. Sontak aku langsung beristighfar dan pamit kepada si Ilham. Gak tahu nasib si Ilham seperti apa malam itu. Beberapa waktu kemudian, setelah rentetan penampakan tali di WC tahanan yang menimpa si Ilham, sel tahanan ini kosong untuk beberapa minggu, sampai akhirnya diisi oleh pelaku pencurian mobil dengan modus rental. Aku lupa namanya, tapi kita sebut saja dengan Pak Ujang. Jadi, Pak Ujang ini sudah babak belur dihajar massa sampai nggak bisa duduk saking sakitnya. Dan Pak Ujang ini terus-terusan mengerang. Aku bantu sebisaku karena anggota reserse yang lain suka marah kalau aku terlalu baik ke tahanan. Setelah maghrib, Pak Ujang ini nangis. Aku pikir karena sakit. Ternyata Pak Ujang ini lihat perempuan itu lagi dan sedang duduk di kursi di depan sel yang biasa dipakai pengunjung untuk tahanan. Dia bilang perempuan itu terus melambaikan tangannya ke arah Pak Ujang sambil terus tersenyum menyeringai. Saat itu serse lagi keluar semua karena banyak laporan begal kendaraan bermotor. Aku bingung harus bagaimana. Sedangkan Pak Ujang tak berhenti-berhenti menangis meminta ditemanin. Aku tinggal Pak Ujang karena jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ditambah lagi, aku sudah mengantuk. Tak lupa aku juga bilang kepada dia untuk berdoa. Sebenarnya aku juga kasihan karena kondisinya sudah parah, ditambah lagi dia harus diteror oleh hantu di sana. Tapi mau apa dikata, aku sudah ngantuk berat. Dan malam itu, aku langsung tidur nyenyak tanpa gangguan. Karena sudah terbiasa bangun pagi, pada pukul 4 subuh aku sudah bangun. Ketika aku turun tangga, aku lihat pintu tim 1 serse itu terbuka. Aku lihat di sana ada Mas Ari. Dia seperti kejang-kejang dengan wajah tertutup bantal sofa, seperti orang kecekik suaranya. Buru-buru aku angkat bantal dari wajahnya, dan Mas Hari ini langsung bisa bernapas. "Ah, kenapa kok kayak kejang-kejang gitu? Mimpi tenggelam apa gimana, ah?" "Neng, tahu gak? Tadi saya mimpi didudukin cewek sambil nais orok. Nais, oh, sambil gendong ini bayi, ah. Iya, terus saya sesak, Neng, gak bisa napas. Terus bagaimana ceritanya, Eta? Bantal ada di muka, ah. Saya memang kalau tidur biasanya ditutupin mukanya pakai bantal, Neng. Kalau nggak gitu nggak bisa tidur." Setelah itu, berlalu tanpa gangguan. Dan si Pak Ujang yang ditahan itu pun sudah dipindahkan ke lapas Gunung Sindur karena kondisinya yang nggak memungkinkan. Karena waktu itu di polsek kondisinya sudah parah duluan. Ditambah, menurut ceritanya, Pak Ujang setiap malam digangguin terus sama sosok perempuan itu. Bahkan, bayinya ini pernah neplok di perut Pak Ujang. Sampai setiap malam, Pak Ujang ini harus berteriak-teriak ketakutan. Hingga suatu ketika, malam itu giliran tim 2 piket. Kebetulan, tim 2 ini ruangannya di tengah. Anggotanya sebut saja namanya Aib Tumas, Iman, dan Adi. Di ruangan tim 2 ini, ruangannya paling mistis kalau menurutku. Karena si Iman ini doyan banget sama gambar-gambar sosok Nyi Roro Kidul. Sampai gambar-gambar itu dikasih bingkai dan ditempel di dinding. Saat itu kebetulan aku masih kerja karena ada warsik ke Polres. Warsik ini semacam laporan tahunan Polsek ke Polres. Aku masih bekerja dengan Aib Tumas. Aku lagi pakai komputer ganda yang kebetulan menghadap ke mejanya Mas Iman. Ketika masih ada Aib Tumas, suasana masih aman-aman saja. Tapi ketika Aib Tumas ini keluar, mata dari lukisan itu menyala semua. Seolah-olah nyata. Jadi mata di lukisan itu seperti melirik begitu. Aku langsung keluar karena saat itu aku langsung ketakutan banget. Aku nungguin di tangga sampai Aib Tumas itu kembali ke ruangan. Dan alhamdulillahnya tak lama.
Dan kami pun langsung melanjutkan pekerjaan, hingga akhirnya pada pukul 12 malam, pekerjaan pun sudah selesai. Setelah itu aku pamit tidur karena sudah ngantuk. Lalu si Aibtu Mas bilang gini kepadaku sebelum aku keluar. "Neng, saya pinjam kunci ruanganmu ya, saya nggak kebagian sofa. Anggota yang lain tidur di sofa. Saya mau tidur di ruangan kamu aja, pakai karpet musola," kata Aibtu Mas. "Ya silakan Pak," kataku sambil menyerahkan kunci ruangan. Aku langsung buru-buru naik ke kamar. Sekitar pukul 2 pagi, aku kaget. Aku mendengar suara teriakan dari bawah. Aku langsung turun ke bawah. Di sana, aku melihat Aibtu Mas ini sudah lari tunggang-langgang keluar ruangan. Ketika aku tanya kenapa, beliau bilang kalau ada yang duduk di perutnya. Tapi awalnya gak ada siapa-siapa. Terus Aibtu Mas ini malah nantang. "Sini loh, macam-macam sama gua gak takut." Kedua kalinya, perempuan ini duduk tapi nampakin dirinya sambil duduk di perut Aibtu Mas sambil menggendong bayinya. Dan perempuan itu tersenyum menyeringai sambil cekikikan. Hingga akhirnya Aibtu Mas ini lari keluar ruangan. Malam itu, dia tidur di kursi SPK di depan biar ada temannya. Karena orang SPK ini pasti nggak pada tidur. Sebenarnya, kalau di ruang tahanan ada isinya, itu menjadi nilai plus bagiku. Karena sosok perempuan dengan bayi itu gak bakalan gangguku. Dia lebih memilih untuk mengganggu para tahanan. Kebetulan beberapa minggu itu tahanan lagi rame. Sampai ada kejadian yang sempat lucu saat itu. Ada 5 pengedar sabu-sabu yang ketangkep. Pas di dalam sel, mereka semua ketakutan setelah melihat perempuan setan itu menampakin dirinya. Sampai akhirnya kelima tahanan itu memutusin buat sholat berjamaah. Saat itu mereka sholat subuh. Aku turun dari kamar. Kebetulan Mas Kabut juga mau sholat ke masjid karena beliau sedang piket juga. Kita mergoki kelima tahanan itu, sholatnya salah. "Kalian lagi ngapain?" tanya Mas Kabut. "Sholat bareng bang. Kiblatnya salah, bukan ke sana," kata Mas Kabut. Aku mendengarnya pun sampai ketawa. Niat mereka sudah bagus, tapi salah kiblat. Saat itu Mas Kabut bertanya, kenapa kelima tahanan ini mendadak sholat berjamaah. Dan mereka pun bercerita kalau setiap malam mereka digangguin sama kuntilanak yang bawa bayi. Aku dan Mas Kabut yang mendengar itu cuma bisa tertawa. Dan Mas Kabut bilang gini, "Pantesan itu setan gak keliling, lagi hobi gangguin pengedar sabu ternyata." Masih di hari itu, saat siang aku kebelet ingin buang air kecil. Aku lagi nunggu orang yang keluar dari WC. Tapi kok lama? Kira-kira 15 menit aku menunggu. Karena di dalam ada suara keran menyala. Aku gedor-gedor, tapi gak ada jawaban. Namun si pintu ini terkunci dari dalam. Hingga akhirnya aku panggil tukang kebun buat dobrak itu WC. Saat didobrak, di dalam tidak ada siapa-siapa. Tapi air mengalir dengan deras. Saat itu kami lihat kalau lubang pembuangannya itu ternyata seperti mangpet. Saat dibuka, ternyata lubang pembuangannya itu disumpel pakai gulungan rambut sebesar kepalan tangan orang dewasa. Saat rambut itu diurai oleh tukang kebun polsek, panjangnya 1 meteran. Di situ kita berdua langsung begini ngeri. Hingga akhirnya rambut itu dibuang ke tong sampah. Namun aku masih penasaran, kenapa pintu WC bisa terkunci? Sedangkan pintu WC itu hanya bisa dikunci dari dalam, tidak bisa dikunci dari luar. Tapi akhirnya aku lupakan saja kejadian itu. Semenjak di sana, aku penasaran bagaimana sejarahnya sosok perempuan itu bisa gentayangan di polsek. Menurut beberapa sumber, sosok perempuan yang menggendong bayi itu dulunya adalah tahanan. Jadi ceritanya gini, si perempuan itu membunuh bayinya sendiri dan dipenjara. Dan saat dipenjara, perempuan itu bunuh diri. Jadi akhirnya sosok perempuan itu masih gentayangan di polsek tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.